Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Pal TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Senangnya hari ini Mang Cik Fikri balik lagi tentunya untuk ngawani Mang Cik Bicek yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buko, di program yang paling ditunggu-tunggu karena setiap harinya kita hadir untuk ngenjuk ke ilmu dan juga bakal dibahas dan dibungkus oleh narasumber yang berbeda-beda juga. Hari ini pemirsa tepat di tanggal 27 April tahun 2021 atau 12 atau tanggal berapa Ramadan ini tadi sekarang? 16 Ramadan. Ini meleset dikit, tanggal 16 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Hari ini pemirsa kita bakal balik lagi untuk membahas tentang kedudukan hadis memahami Al-Qur'an hari ini dengan Ustadz Sulaiman Muhammad Nur. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Nyengok Cik Fikri langsung ini lain, tak tahunya kalau live di TV. Iya. Aman ini Tad, aman badan ini sehat ya lo. Itu ya. Dompet beda sehat ini. Tapi berapa hari lagi insya Allah sehat. Sehat ini Tad. Insya Allah. Nak diamin kenian ini Tad. Amin. Dan juga pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, tentunya program ini merupakan program yang didukung oleh Beras PT Blitang Panen Raya dan Beras Raja tentunya, dan juga Toko Karpet 129. Dan kita kaget pemirsa, tentunya bakal ada kuis di akhir acara kaget, dan juga buat pemirsa yang nak bertanya, kami persilakan di 380022 tentunya yang nak bertanya langsung baik, dan kaget kita bakal masuk ke segmen kuis. Bakal ada hadiah ini Tad, ini Beras Raja 10 kilo dan juga bihun sebal dari Beras Raja juga tentunya. Jadi pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke segmen-segmen berikutnya dan juga buat pemirsa yang nak bertanya, kita bakal dengarkan dulu tentunya tausiah singkat ini tentang kedudukan hadis memahami Al-Quran. Kepada Ustadz silakan Tad. Baik, terima kasih Cik Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalam ala man ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah di sore yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko yang pada hari ini kita akan membahas kedudukan hadis dalam memahami Al-Quran. Ada 3 kedudukan hadis dalam memahami Al-Quran. Yang pertama itu yang disebut dengan bayan tafsir, bayan takrir. Apa arti bayan takrir? Artinya kedudukan hadis yang berfungsi sebagai penetap atau mengokohkan syariat apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contoh di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka hendaklah mereka berpuasa. Maka Nabi SAW dalam hadisnya memperkuat informasi dari Al-Quran dengan hadisnya, "Sumu li ru'yatihi wabtiru li ru'yatihi," rawahu Muslim. Berpuasalah karena kamu melihat hilal dan berlebaranlah juga karena kamu melihat hilal. Ini fungsi Al-Quran, fungsi hadis sebagai bayan takrir. Yang kedua, fungsi hadis sebagai bayan tafsir. Artinya apa? Hadis memberikan penjelasan pada makna yang masih umum kepada yang khusus, pada makna yang masih luas kepada makna yang lebih sempit lagi. Biasanya kita lihat di dalam Al-Quran selalu banyak perintah Allah untuk kita melaksanakan salat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salat dan seterusnya. Maka hadis memberikan rincian. Nabi SAW di dalam banyak hadis menyatakan, "Solu kama ra'aitumuni usolli."
salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga sahabat Nabi sering kita mendapatkan informasi bahwa sahabat Nabi menyaksikan Nabi melaksanakan salat dengan cara berdiri, kemudian ada ruku dan ada sujud serta ada salamnya. Maka kaifiyat salat itu dirinci oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian disebut dengan bayan tafsir. Yang ketiga, kita kenal ada istilah bayan tabdil. Artinya hadis memberikan hukum baru. Contoh misalnya di dalam hadis yang memberikan contoh yang baru pada saat Nabi awalnya melarang kita untuk berziarah, tetapi kemudian dinasah kembali, dimansuh kembali, maka Nabi menyuruh kita untuk berziarah. Nabi menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha, rawahu Ahmad. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah. Nah, 3 kedudukan hadis dalam memahami Al-Quran ini dapat kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis merupakan hukum kedua, dasar hukum kedua umat Islam setelah Al-Quran. Al-Quran tidak semuanya merinci. Al-Quran tidak semuanya memberikan rincian-rincian yang jelas, kemudian diperjelas oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada acara Anten-Anten Nunggu Buko ini kita akan berdialog, berdiskusi untuk menemukan titik temu yang insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Baik pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, itulah tadi tausiah singkat tentunya yang sudah sampai ke sama Ustadz Sulaiman Muhammad Nur. Dan juga pemirsa mungkin tadi sudah kita dengar juga tentang hadis, dan juga sudah kita dengar ke tadi beberapa hadis dan juga pengertian yang sudah disebut ke sama Ustadz tadi. Tinggal kita ini pengen nyingkron ke ini antara hadis tadi dengan kedudukan hadis dalam memahami Al-Quran. Nah ini pecah mana ini apa dionian yang dimaksud dengan kedudukan hadis dalam memahami Al-Qurannya itu Baik, Cik Fikri, tadi sudah kita informasikan bahwa sumber atau dasar hukum umat Islam yang pertama itu Al-Quran. Jadi semuanya lengkap di dalam Al-Quran. Tetapi kelengkapan di dalam Al-Quran itu masih memerlukan penjelasan-penjelasan. Nah inilah kenapa tema yang kita angkat, kedudukan hadis dalam memahami Al-Quran. Sehingga tadi disebutkan bahwa ada 3 kedudukan hadis itu. Ada yang disebut dengan bayan takrir, ada yang disebut dengan bayan tafsir, dan ada yang disebut dengan bayan tabdil. Ya, jadi itu tadi pemirsa bahwa seluruh lengkap ada kalau di dalam Al-Quran. Nah, butuh penjelasan yang mungkin juga pemirsa banyak nian ini tanda tanya tentang cak mana kalau ini, tentang hadisnya ini, cak mana dengan apa yang kita lakukan, tapi tidak katik hadisnya. Nah itu kayak bakal kita bahas pemirsa, jadi pemirsa jangan mana-mana, tetap dengan kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Baik, terima kasih banyak Mang Cep Icem nonton Studio PAL TV dimanapun Anda berada. Masih dengan kami tentunya di Anten-Anten Nunggu Buko hari ini di tanggal 27 April 2021 atau bertepatan dengan 16 Ramadan 1442 Hijriah. Masih ngebahas tentang kedudukan hadis memahami Al-Quran bersama Ustadz Sulaiman Muhammad Nur. Tadi sudah diinjak tahu pemirsa tentang pengertian dari hadis ini dewe, dan juga bahwa Al-Quran merupakan sumber dari segalanya. Namun tentunya butuh penjelasan lebih lengkap, yang itulah tadi dimaksud dengan hadis. Jadi ini tadi sudah dibahas juga bahwa apa yang kita lakukan itu terkadang banyak berdasarkan dengan hadis. Tapi ini pecah manutan, karena sekarang ini seiring berkembangnya zaman, banyak nian tentunya hal-hal yang kita gawe ke namun tidak ketik hadisnya. Termasuk pecah tentang ziarah tadi yang kata Ustaz tadi, masih banyak yang berkeyakinan bahwa ziarah itu tidak boleh. Nigo, nojo itu tidak boleh, kata dia. Bahkan ada yang ngomong juga ngenjuk THR itu tidak boleh karena tidak diajar sama Nabi. Nah, mak mana ini apakah mendak katik di dalam hadis ini otomatis bid'ah itu yang dikatakan sama wong. Saya pikir pemirsa PAL TV yang berbahagia,
bahwa sekali lagi dasar hukum umat Islam itu yang pertama kali itu adalah Al-Quran. Kalau tidak kati di Al-Quran, bukan tidak kati, artinya penjelasannya belum kita dapatkan di Al-Quran, itulah kemudian yang kita bahas hari ini kita dapatkan di hadis. Itulah kemudian hadis yang kita jelaskan tadi, bahwa hadis itu fungsinya 3. Tafsir, bayan takriri, bayan tafsiri, dan bayan tabdili. Artinya apa dia? Kalau itu ada di hadis. Kemudian bagaimana kalau seandainya di dalam Al-Quran tidak kita temukan, kemudian di dalam hadis juga tidak kita jumpai, maka itulah para ulama sepakat ijma'. Nah, ijma' ini itu kemudian ada yang namanya qiyas, turun ke bawah sampai terakhir itu Cek Fikri dan pemirsa sekalian dinamakan uruf. Uruf itu budaya, kebiasaan. Nah, contoh sederhana ya, kalau kita lihat Cek Fikri itu hadis tentang salat tarawih. Salat tarawih hadis dari Sayyidah Aisyah itu kalau kita lihat itu 8 rakaat. Tetapi hadis itu kemudian dipahami oleh para ulama sebenarnya apa dia lebih dari 8 rakaat. Kenapa? Karena pada saat malam ketiga waktu para sahabat sudah datang ke masjid untuk mengikuti sholat, tapi Nabi tidak keluar. Maka sahabat kemudian mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ disuruh Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar itu orang tua dari Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ya, salah satu di antara ini pertanyaan yang ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, setelah Nabi balik ke rumah, apa yang dilakukan oleh Nabi kemudian? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, demi Allah ya Abu Bakrin, sesungguhnya Nabi melanjutkan sholatnya. Nah, itulah yang kemudian pemahaman pada masa Sayyidina Umar, sholat lebih. Angkat telepon dulu. Oh, dia tuh. Mengaju yang telepon. Baik, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Cek Fikri yang baik. Ya. Baik kawan saya. Puasa Cek Fikri. Hah? Puasa. Puasa. Alhamdulillah. Kata yang baca di kunyah, Pak. Puasa. Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numpang nanya Pak Ustaz. Ya Cuman tuh. nanya juga agak nyimpang dikit Pak Ustaz deh. Ini ada kawan Pak Ustaz, kita ingat ke Pak Ustaz. Di bulan puasa dia kita baca rela dulu kan, minum minuman keras tuh kan. Tak baca apa, Pak? Apa? Kawan itu kita ingat ke kawan-kawan. Kita di bulan puasa ini rela dulu minum minuman tuh kan. Oh, periminum. Nah, untuk dia untuk obat baik, biasa kan. Nah, itu hadis mana Pak Ustaz? Oke. Nah, sikot lagi Pak Ustaz, sikot lagi. Oh, nambah. Bayu. Nah, yang kedua dipikir apa kita mati tenggelam itu mati sakit apa Pak Ustaz? Apa, Pak? Mati tenggelam, mati sakit apa itu? Mati sahid. Mati tenggelam itu Pak Ustaz, masuk Pak Ustaz. Nah, itu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi Pertama tadi apa dia, Cek? Kurang kedengeran. tentang kawannya tadi masih galak nganar lah, bisa dikatakan. Lah di nasihatinya, tapi caknya bengar. Masih juga. Iya, masih. Iya. Talak kalau ya Pak, usah kawan ini lagi. dalam hadis Nabi itu ada 3 langkah kita, Cek. Kalau kita untuk memperbaiki orang tersebut, termasuk untuk memperbaiki kondisi di sekitar kita. Nabi ngomong dalam salah satu hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Artinya apa dia, Cek Fikri? Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, kejahatan atau kemaksiatan, maka kalau dia mampu, yang pertama, urutan pertama, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah ia roba, cegah dengan tangan. Tangan ini lambang pertama kekuatan, kedua kekuasaan kita. Kalau kita punya kekuatan, punya kemampuan, obah kemaksiatan itu dengan tangan kita. Tapi kalau kita tidak sanggup, Nabi ngejut apa dia? Falyughayyirhu bilisanihi, tegur dengan lisan.
nasehatin. Tapi kata Cik Fikri tadi, kita sudah berusaha Yo. nak ngobah, kita sudah tegur masih bengal juga. Yang ketiga Cik, paling idak apa dia? Fabi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dengan hati kita. Apa dia hati itu? Hati itu bukan nalain Cik. Artinya apa dia? Kita dengan hati itu pertama minimal ada rasa benci kita dengan kejahatan yang dilakukan oleh wong itu. Jadi kalau kita sudah benci, maka minimal itu yang paling akhir. Atau hati itu maknanya kita doakan wong yang berbuat jahat itu biar Allah nunjuk hidayah untuk wong itu. Ini cara kita menasehatin wong yang berbuat maksiat atau berbuat yang tidak benar, kemungkaran. Itu Cek pertanyaan Aman pertama. kita ini tadi di Palembang ini aman sekali dia omongi tidak do Ya. denger, 2 kali dia omongi masih tidak nurut. Yang ketiga ini biasanya buat Malah, status nyindir di WA. Oh itu. Tapi biasanya Cek pertama tidak do didengarnya, kedua masih tidak do berubah, 3 talak Cek. Talak Iya kalau bahasa kita. Tapi kita masih ada dalam hati kita perasaan. Negur itu terkadang kalau dia yang bengal. Oh. Menegur ini masalah minta balik ke utang. Nah, Sekali tidak dengar, 2 kali tidak dengar, 3 lencaro. itu beda Cek, beda. Iya, beda. lanjut Ini- Tat, ke pertanyaan Ya. kedua tentang mati syahid tadi yang Oke, dibahas tadi. mati syahid, terima kasih. Dalam hadis Nabi juga disebutkan ada beberapa yang dinilai sebagai mati syahid, pahala, mendapatkan pahala mati syahid. Yang pertama tadi sudah disebutkan tenggelam, itu memang pahalanya dinilai sebagai pahala mati syahid. Ya, jangan pula kita laju berharap kita mati tenggelam. Artinya apa dia? Mati syahid itu termasuk tenggelam itu termasuk salah satu cara salah satu yang digolongkan dalam mati syahid pahalanya. Pahalanya artinya apa dia? Mereka akan mendapatkan pahala mati syahid. Kedua tadi misalnya disebutkan wong yang mati dalam wabah. Kita ini dalam pandemi Cek. Ya. Kalau ada yang meninggal maka mereka meninggal dalam syahid. Mereka akan mendapatkan pahala mati syahid. Syahid. Itu salah satu di antaranya. Nah, jadi sudah tahu tadi Pak bahwa banyak tadi ya, jangan berarti kalau tenggelam tadi mati syahid. Iya. Laju nak tiap jam 10 malam tegak pinggir sungai. Itu bukan mati syahid Cek. Artinya kita bunuh diri, lain cerita itu. Lain tidak dapat pahala mati Tidak syahid. dapat, Ayo, tidak dapat. sebat malaikat itu. Jadi itu tadi pemirsa, buat pemirsa yang pengen bertanya juga, kita aturi masih membahas tentang kedudukan hadis memahami Al-Quran. Silakan telepon di 0711 380022 pemirsa. Kita tunggu pertanyaannya dan sembari kita nunggu ini Ustadz masih menunggu tentang pertanyaan-pertanyaan yang bakal masuk. Tadi kita bakal ngelanjut ke ini Tad. Sebenarnya Tad, apa yang mendasari Nabi merubah hadis yang sudah dikeluarkan tadi? Pecah yang pertama tadi Tad, melarang untuk berziarah. Oh, Kenapa akhirnya Nabi itu malah mengubah lalu membolehkan? Nah, Ya Cek, dalam ilmu hadis kita kenal dengan ilmu cabangnya nasakh mansukh. nah tadi kita nak Ada nahan yang dulu, masuk Tad. lagi nih. Ya, ada yang masuk lagi. Baiklah, kita angkat lagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fikri. Iya, Bu, dengan siapa di mana? Saya Bu Ruli, itu aja. Oke, Bu Ruli, silakan Bu Ruli, apa yang mau ditanya? Ya, makasih Mas ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ruli. Saya ingin nanyakan masalah orang yang menegakkan sholat, puasa, semua dia mengerjakan, dia mengetahui. Tapi dia juga selalu melakukan kesalahan besar maupun kecil. Nah, jadi orang yang begini, bagaimana kita menasihati dan doa apa yang harus kita perbuat? Kalau kita bilang cara baik-baik sudah. Jadi kalau misalnya mau mendoakan doa apa gitu di mana, padahal dia tahu dia salah, tapi masih mau merasa dirinya benar. Bahkan dia sholat, puasa, semua dilakukan, tapi dia juga yang melakukan kesalahan. Itu saja Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kawan Bu Ruli ini Tad nutup lubang, ngeduk lubang. Dia lengkap, sholat, puasa, Tapi berzakat. maksiat jalan terus juga. Tapi maksiat juga jalan terus. Sama nak dinjok tahu susah jadi. Iya. Terkadang pinter lah Pinter dia. lah dia, Katanya. ada, Karena dia yo bukan wong yang tidak pernah melaksanakan sholat dan lain-lain. Rajin bahkan, ya. Rajin. Nah itu yang susah nak
ngenjuk taunya Tad. Aman kita ngomong ngasuh pinter lah dia tadi. Nah, cak mana lah Tad itu. Yang pertama harus ada dalam diri kita bahwa ibadah sholat, ibadah puasa itu tidak salah. Sholat sebenarnya hakikatnya merubah kita menjadi orang yang akan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Jelas ayat Al-Quran. Begitu juga puasa. Puasa ini hakikatnya akan mengeluarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Maka syariat Islam tidak salah. Yang salah mungkin individunya, umatnya, uangnya yang salah dalam melaksanakan sholat. Dia sholat tapi mungkin masih riya. Dia sholat mungkin rukun dan syaratnya yang salah. Mungkin barangkali nyingok gerakannya baik, tapi ada rukun-rukun yang salah. Ada yang dia kerjakan salah. Ya. Nah ini imbasnya akhirnya apa dia dalam kehidupan sehari-hari dia masih gawikan yang tidak benar tadi. Jadi kata Ibu Ruli tadi sudah dinasehatin, dinjuk tahu masih juga. Cak mana caranya? Ya itu tadi hadis Nabi tadi. Yang ketiga, kita roba dengan hati kita. Doakan. Jadi Bu Ruli doakan kawan Bu Ruli itu siapapun itu biar Allah memberikan hidayah kepadanya. Kita kesian dengan wong itu. Wong ini rajin sholat tapi masih galak maksiat, tapi kita kesian nih. Kenapa? Ya, dia uangnya baik. Doakan uang itu biar Allah Subhanahu wa taala njuk dia hidayah. Sebagaimana Nabi waktu ada wong yang berbuat jahat dengan Nabi doakan agar dapat hidayah. Nah, jadi Bu Ruli lah tahu dan juga pemirsa Wal TV dimanapun Anda berada, intinya malah sekali dua kali tidak didengar ke, yang terakhir doa ke baik. Doakan. Karena bukan porsi kita lagi, pacak Allah berarti yang ngubahnya tadi. Allah kita serahkan dengan kita Allah. Serah ke. Jadi pemirsa sudah tahu jadi jangan sampai dimusuhi juga, jangan sampai kita benci dengan dia, jangan sampai kalau wong berjahat kita berjahat pula karena nak dihitung-hitung berarti kita sama juga pecah dia tadi. Nah, makanya balik lagi, payu kita doa ke semoga kawan tadi yang nganar, yang belok pacak diluruskan lagi, pacak balik ke jalannya lagi tentunya. Pemirsa Wal TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, habis ini kita bakal ada kok segmen lagi dan juga bakal ada kuis kayak persembahan dari Beras Raja. Jadi pemirsa jangan beringgut kemana-mana, tetap dengan kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Baik, terima kasih banyak pemirsa Wal TV dimanapun Anda berada. Balik lagi tentunya di program Anten-Anten Nunggu Buko. Hari ini di tanggal 27 April 2021 bertepatan dengan 16 Ramadan 1442 Hijriah. Kita masih membahas tentang kedudukan hadis memahami Al-Quran bersama Ustaz Sulaiman Muhammad Nur. Jadi tadi sudah banyak nian dan juga sudah banyak telepon juga tadi yang kita jawab dan juga sudah kita bahas. Dan kita masih balik lagi ini membahas tentang obrolan yang tadi sempat terpotong gara-gara telepon. Tentang hadis yang tadinya Nabi pernah melarang, alhasil jadi diboleh ke atau dalam ilmu nasah mansur tadi katanya. Yang tadinya tidak boleh berziarah, alhasil tadinya boleh berziarah. Nah, apa yang melatar belakangi Nabi mengubah yang tadinya tidak boleh menjadi boleh ini tadi? Terima kasih Cik Fikri, pemirsa Pak TV sekalian yang dimuliakan Allah. Itu kita kenal dalam ilmu hadis itu namanya ilmu nasakh dan mansukh ya. Arti nasakh mansukh itu artinya ada hukum yang dihapus dan ada hukum yang kemudian membuat yang baru. Nah, contoh hukum hadis tentang ziarah kubur. Hadisnya yang pertama, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Tetapi hadis ini kemudian hukumnya dihapus oleh hadis Nabi yang kemudian datang. Apa dia? Fazuruha. Maka sekarang silahkan ziarah. Perlu diketahui bahwa hadis tentang ziarah kubur itu yang pertama kali pada saat Nabi melarang itu periode Mekah. Periode Mekah itu pada saat itu Nabi melihat keimanan umat Islam ini belum begitu kuat. Jadi kalau seandainya ziarah kubur itu diperbolehkan pada periode awal, Nabi khawatir umat Islam yang tadinya mereka Islam dan mereka berawal dari jahiliyah, masih ada
ilmu-ilmu lama mereka. Iya. Nah, pada saat mereka ziarah, ujung-ujungnya kaget mereka kembali lagi kepada kekafiran atau kesyirikan mereka. Nah, itu yang dilarang Nabi. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, maka Nabi membolehkan. Kenapa? Karena iman umat Islam waktu itu sudah kuat dan mantap. Maka diperbolehkan ziarah, apalagi ziarah kubur, itu banyak hikmahnya, Nah, jadilah tahu pemirsa, itulah yang melatar belakangi kenapa tadinya tidak boleh menjadi boleh. Tentunya ini membahas tentang keadaan tadi. Iya. Tadinya mungkin di zaman jahiliyah tadi terlalu percaya, yang tadinya percaya dikatakan syirik ketika dia melakukan ziarah kubur. Namun seiring berkembangnya zaman juga, apalagi zaman sekarang ini, ya kita datang bukan berarti nyembah kuburan itu, bukan kita minta nomor, minta apa, tapi kita ini berdoa kepada Allah. Baik, pemirsa Wal TV dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita tentang kedudukan hadis memahami Al-Quran. Dan sekarang ini saat yang paling ditunggu-tunggu pemirsa, karena sekarang saatnya kurma, kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Langsung baik kita tunggu di 380022 buat pemirsa yang nak nelpon. Passwordnya beras raja mantap katik tandingannya. Sekali lagi Pikri ulangi beras raja mantap katik tandingannya, jangan salah. Nah, sudah ada. Ini cepatnya cepatnya. Langsung kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya dulu, Pak. Beras raja mantap katik tandingannya. Wah, ada goyang lagi. Goyang lagi kalau mantap itu. Tadi hafal kayaknya lagi ini ya. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dari Wawan, Pak, DKM 20. Wow. Bersih ini siaran di sana, Pak Wawan? Mantap. Mantap Wah, bagus berarti antena. Langsung Pak ini Pak Wawan, untuk hadiahnya sudah siap? Siap. Untuk yang pertama ini, langsung baik ini pertanyaannya. Berapa berat ukuran satu bal bihun beras raja? A. 220 gram atau B. 100 gram? A. 220 gram. Yakin Pak? Ya. Yakin? Oke. Selamat Pak Wawan, mendapatkan hadiah beras raja 10 kilo dan juga satu bal bihun beras raja. Jangan lupa Pak Wawan, bawa ini bawa fotokopi KTP sama KTP asli, datang ke PAL TV di jam kerja. Ingeti hari ini Pak, untuk di tanggal 27 April 2021. Selamat untuk Pak Wawan sekali lagi. Jadi buat pemirsa itu tadi sudah kita bagi ke sikok hadiah dan kita masih menunggu di 380022. Jadi buat pemirsa yang nak bergabung, jangan lupa kalau pikir nyebut passwordnya beras raja mantap katik tandingannya. Sekali lagi, passwordnya beras raja mantap katik tandingannya. Inilah jadi beras raja nih mudah didapat di mana-mana. Nak di toko, nak di pasar modern, nak pasar tradisional. Ada kalau banyak ya. Bihun ini. Bihunnya alhamdulillah. Dapat ini anteng. Nasi ada. Lauknya ada bihunnya. Sudah, nak direbus jadi, ya, nak digoreng jadi. Jangan makan keras-keras main itu. Saro kalau makan. Nak diolah dulu, Nak diolah dulu, jadi tentunya. Pemirsa masih kita tunggu, pemirsa yang nak bergabung di 380022, diaturi, siap ke pulsa, siap ke sinyal. Kemarin juga nih ada yang nelpon tidak nyambung-nyambung, karena tidak ketik pulsa. Oh, nak nyala kepala TV, tidak ketik pulsa. Kita angkat Pak Yo. Assalamualaikum. Salam. Passwordnya dulu, Pak. Beras raja mantap katik tandingannya. Ini yang Fikri pengen tanya ini, Bapak namanya siapa, umurnya berapa Pak? Nah, putu. Inilah tadi namanya Ida Katik Rezeki. Belum rezeki. Ida Katik Rezeki untuk di segmen ini. Iya, mungkin di besok hari. Besok banyak, panjang masih puasa ke-16 ini masih 14 hari lagi, masih 2 minggu. 14 hari lagi. Iya, ganteng. Jadi buat pemirsa, diaturi di 380022, tadi pecahnya dengan penuh percaya diri tadi, nabun pecahnya belum rezeki. Yang kita tunggu di 380022 pemirsa, beras saja mantap katik tandingannya, itu passwordnya. Ya tadi, ini yang nelpon lah banyak.
Oh, lah biji yang nak masuk ini terkadang lah masuk pulsa habis. Pulsa habis. Nah, sinyalnya tadi Sinyal putus. Iya. Macam-macam ya. Macam-macam. Cobaan kalau nak dapat ke tadi ini penuh dengan kerja keras. Kerja keras, harus kerja keras ya. Iya. Jadi walaupun 10 kilo tak berasnya ketika ngedapatkannya ini ada rasa yang berbeda kan. Iya. Iya, makan itu beda kayak gitu. Beda rasanya. Beda, iya. Menak beli di pasar di warung Bisa lain, bisa wae. cuman lain. Dapat dengan melok acara kita ini lain pasti. Lain dan iya, 5.000 yang nelpon kita yang dapat. Oh, iya. artinya saingan banyak. Saingan banyak. Ada yang nyambung ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Bu? Beras Raja, mantap kasih tandingannya. Oke, langsung aja dengan Ibu. Siapa di mana Bu? Ibu Marwiyah di Muhajirin. Oke, langsung aja Ibu untuk pertanyaannya Ya. sudah siap? Ya, Oke, langsung Bapak Ibu, ini Ramadan keberapa anten-anten nunggu buka hari ini? A. Puasa ke-16 atau B. Puasa ke-12? Silakan Bu. A. Puasa ke-16. Yakin? Yakin. Ya, aman lang hitung nian, ini artinya puasa nih. Puasa nian. Puasa nian. Selamat untuk Ibu dapatkah hadiah ialah beras Raja dan juga bihun. 1 bal bihun beras Raja, dan juga jangan lupa Ibu untuk datang ke PAL TV bawa fotokopi KTP sama KTP asli jo. Hari kerja, jam kerja di PAL TV, jangan datang hari Minggu tutup. Tutup ya. Datang juga di jam biasa, jangan lupa sekali lagi Ibu ingati tanggalnya, hari ini tanggal 27 April tahun 2021. Dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Itu tadi pemirsa, kita sudah menutup tentunya untuk kuis kita hari ini. Buat pemirsa yang belum dapat, jangan kecil hati, jangan sedih. Yang tadi juga terputus, mungkin besok rezekinya karena puasa masih panjang. Semoga besok yang belum dapat rezekinya jadi pemirsa Dan juga pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, sebelum kita nutup perjumpaan kita, Cak Ida ini Ustadz, kita bakal ngenjuk tahu lagi nih ke pemirsa yang ada di rumah, mungkin kesimpulan dari tema kita hari ini tentang kedudukan hadis memahami Al-Quran. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih pemirsa PAL TV yang dimuliakan Allah. Kita sudah bahas panjang lebar pada hari ini tentang kedudukan hadis dalam memahami Al-Quran. Yang terpenting adalah bahwa kita umat Islam harus belajar apa itu Al-Quran, kemudian kita juga wajib juga belajar apa itu hadis. Mengapa? Karena hadis itu banyak, ya, bukan satu saja, tetapi banyak hadis. Oleh karena itu kita dalam menetapkan hukum jangan berpatokan kepada satu hadis. Mungkin hukum tersebut ada di hadis-hadis yang lainnya. Oleh karena itu, dengan fungsi hadis dalam memahami Al-Quran seperti yang kita sebutkan tadi ada 3, bayan takrir, bayan tafsir, dan bayan tabdil. Insya Allah pemahaman kita terhadap hukum Islam dan pemahaman kita terhadap syariat Islam itu akan sempurna, dan pada akhirnya kita akan beramal sesuai dengan ilmu yang kita miliki, dan akhirnya juga amal ibadah kita menjadi benar dan tidak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, itulah tadi kesimpulan, dan kita doa ke semoga ilmu yang kita dapat hari ini dari Ustadz Sulaiman Muhammad Nur menjadi ilmu yang berkah, tentunya untuk pembelajaran kita sama-sama melangkah ke depan. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk pemirsa PAL TV yang sudah setia dengan kami selama 1 jam ke belakang kurang lebih. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk sponsor yang tentunya sudah mensupport acara kita. Terima kasih untuk beras PT Blitang Panen Raya Beras Raja, dan juga toko karpet 129. Dan juga kami ucapkan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz yang telah nunjuk ke ilmu yang luar biasa. Dan pemirsa PAL TV, besok kita bakal balik lagi tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buko, ngadir ke ilmu tentunya dengan tema yang berbeda-beda, dengan narasumber yang berbeda-beda juga. Jadi akhir kata aku Mang Cek Fikri beserta seluruh kerabat tugas yang bekerja pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Selamat berbuka puasa pemirsa, dan aku minta maaf apabila terdapat salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.